Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi menu, yaitu sayap ayam dioseng tausi laju tausi ya. Sayap ayam jauh tausi. Tausi itu kalau di Indonesia kedelai hitam. Nah, ini adalah sayap ayam yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya keringkan ya. Dikeringkan terlebih dahulu ya. Ini sudah saya keringkan dan ini akan saya potong menjadi 2 bagian. Karena tujuan saya potong menjadi 2 bagian itu, yang pertama mempermudah cara makannya, itu mudah banget, kita nggak terlalu repot. Dan yang kedua itu bumbunya benar-benar meresap ya kalau kita belah. Kalau kita tidak belah itu nggak begitu meresap menurut aku. Jadi ini saya belah menjadi 2 ya. Nah, itu hati-hati banget ya belahnya, karena sayap ayam itu juga kecil, jadi hati-hati jangan sampai terkena itu tangannya ya. Aduh, ini agak susah ini, bandel banget ini. Nah, karena ini saya motongnya kurang pas, jadi itu ada tulang yang rusak ya, jadi itu kita bersihkan. Jangan sampai ada yang tulang rusak itu kamu masukkan ya, harus dibuang. Nah, setelah dipotong menjadi 2 bagian, itu nanti dibumbui terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah dibumbui itu kita diamkan selama 45 menit. Ingat, 45 menit ya, tidak bisa langsung dimasak ya. Masak ini tuh sangat simpel banget, dan itu ada seperti apa ya, cap itu kalau Indonesia kuah ya, kuahnya itu buat itu makan nasi itu enak banget beneran. Silahkan dicoba ya nanti di rumah ya. Nah, tinggal 1. Nah, selesai. Nah, jadi banyak kan? Padahal tadi hanya 7 ekor. Nah, setelah ini akan saya bumbui terlebih dahulu teman-teman. Bumbunya sangat simpel banget kok, yaitu saya kasih bumbu masako. Saya nggak lupa saya kasih bumbu masako ya. Kemudian saya kasih yaitu sedikit minyaknya sedikit saja, karena sayap ayam itu juga mengeluarkan minyak ya. Kemudian saya kasih taufen, yaitu tepung kanji. Kemudian saya kasih yaitu gula, sedikit saja gula ya. Kemudian saya akan mengambil sendok dulu, saya mau menuangkan kecap asin ya. Karena ini hanya 7 ekor sayap ayamnya, saya cuma ngasih 2 sendok kecap asin, 2 sendok teh ya, bukan sendok makan ya, 2 sendok teh kecap asin. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah, seperti ini penampilannya setelah saya aduk menjadi rata, dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu selama 45 menit ya. Nah, dan ini adalah kedelai hitam, saya rendam dulu. Dan ini adalah bumbunya, yaitu ada cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai kecil, bawang putih, bawang merah, dan itu sudah saya potong ya seperti ini. Memotongnya sesuai selera saja.
Nah, kemudian saya manaskan wajan terlebih dahulu. Ingat, menggoreng ini kita perlu wajan yang sangat panas ya. Nah, kemudian saya kasih sedikit minyak. Ingat, hanya sedikit minyak karena sayap ayam itu sudah mengeluarkan minyak ya. Sayap ayam itu mengandung minyak. Nah, itu minyak saya ratakan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah wajannya itu rasa panas, kita tuangkan satu persatu ya. Jangan dituangkan sekaligus bersama dengan capnya itu ya, ada airnya itu jangan ya. Nah, kita tuangkan satu persatu. Kita goreng supaya warnanya itu cantik ya. Nah, kita tata sedemikian. Aduh, ingat ya, itu airnya, air yang dalam bumbui itu jangan sekalian dimasukkan ya. Ingat. Lah, selesai. Nah, kalau sudah sedemikian, jangan keburu-keburu dibalik ya. Biarkan dulu seperti itu, dan saya tinggal mencuci mangkok dulu. Saya itu kerja nggak suka menaruh barang kotor gitu ya, jadi sekalian saya bersihkan begitu. Jadi maaf nanti kalau suaranya itu agak berisik. Nah, ini aku rasa sudah warnanya kecoklatan, kemudian akan saya balik ya. Dan membaliknya itu hati-hati ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada warna kecoklat-coklatan kan? Nah, warnanya cantik. Jangan sampai gosong ya, ingat. Nah, kita balik satu persatu ya. Ingat. Nah, aduh, agak lengket ya. Kalau dibelah itu agak lengket emang. Makanya tadi saya bilang airnya jangan ikut dimasukkan. Apalagi kalau airnya itu ikut dimasukkan tambah lengket. Nah, seperti ini. Bagus ini nanti warnanya. Nah, kalau sudah terbalik semua seperti ini, kemudian saya akan masukkan yaitu bawang putih yang sudah saya cincang tadi ya. Nah, kalau kalian itu suka rasanya pedas, itu bisa ditambahkan cabenya ya, karena di sini itu nggak ada yang suka makan pedas, jadi saya hanya memakai sedikit cabai saja. Satu saja tidak sampai loh, itu hanya separuh cabai. Itu nanti pasti udah bilang aduh pedes selalu begitu. Dan saya menggunakan arak karena ini adalah belinya bukan yang sansin, bukan yang segar, karena sudah es-esan ya. Saya kasih sedikit arak. Nah, kemudian kalau seperti ini saya oseng ya. Nah, kalau sudah warnanya depan belakang sudah kecoklatan, itu boleh dioseng-oseng seperti ini. Kemudian saya kasihkan yaitu bawang merahnya saya masukkan. Karena di tempat saya tidak menyukai bawang bombay, jadi saya menggunakan bawang merah saja ya. Kalau teman-teman itu suka bawang bombay, itu lebih enak menggunakan bawang bombay teman-teman. Dan itu saya masukkan yaitu kedelai hitam. Ingat ya, kedelai hitamnya itu harus dicuci bersih, jadi tidak mengandung rasa pahit gitu loh. Jadi cucinya itu harus benar-benar bersih ya, direndam dulu terus dicuci bersih. Nah, kemudian ini saya oseng seperti ini ya. Nah, ini sudah harumnya itu udah enak banget. Dan saya akan menggunakan yaitu hoiao atau saus tiram. Sebentar, saya tinggal ambil saus tiramnya. Nah, ini saya menggunakan saus tiram.
sedikit dulu, karena kalau terlalu banyak nanti akan gosong, menimbulkan aroma gosong ya. Jadi sedikit-sedikit gitu. Nah, saya kasih sedikit air. Ini airnya mendidih ya teman-teman. Jangan menggunakan air dingin ya. Gunakanlah air yang sudah mendidih. Nah, kalau kalian itu suka ayamnya itu benar-benar empuk, kalian bisa langsung menambahkan banyak air ya, karena di tempat rumah ini tidak ada yang suka ayam terlalu empuk, jadinya saya mengasihkan airnya sedikit demi sedikit. Nah, ini saya rasa masih hambar rasanya, jadi saya tambahkan sedikit gula. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit air lagi. Kalau saya tuh suka ayamnya empuk ya, tapi kedua majikan saya ini tidak suka ayam empuk. Jadi ya saya kasihkan seperti ini, airnya sedikit-sedikit. Kalau kalian suka empuk, langsung dikasihkan banyak air, langsung ditutup. Wah, itu lebih mantep rasanya teman-teman. Nah, jangan lupa kasihkan yaitu minyak ikan ya. Minyak ikan. Itu semakin menambah aroma. Wow. Kalau menurut saya memperkuat rasa ya. Minyak ikan. Karena rasanya masih hambar, jadi saya tambahkan masako. Kemudian saya aduk-aduk seperti ini. Nah, ini aromanya sudah enak banget. Nah, itu kuahnya enak banget buat itu mencampur nasi. Wah, enak banget beneran. Ada pedes-pedes asin gimana gitu, enak pokoknya. Aku suka menu ini. Nah, kalau sudah serasa udah matang, itu cabenya kita masukkan ya. Cabenya itu jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama itu cabenya akan lembek ya, jadi nggak enak. Nah, itu diaduk-aduk terus sampai itu tidak ada airnya ya teman-teman. Jadi itu airnya benar-benar sampai melekat di cabai dan di daging ayamnya ya. Karena ini rasanya kurang, jadi saya tambahkan yaitu sedikit hoiao lagi. Kemudian saya aduk-aduk lagi ya. Ini simple, praktis banget menu ini, dan cepat saji menurut aku. Masakan sini itu simple-simple ya, nggak ada setengah jam udah selesai. Nah, ini udah mantep nih rasanya. Dan saya menunggu itu airnya biar benar-benar meresap. Saya oseng-oseng terus. Wah, harumnya benar-benar harum. Kalau kalian suka bawang bombay, kasihkan bawang bombay teman-teman, lebih enak. Karena majikan saya nggak ada yang suka bawang bombay. Dan itu saya rasa ayamnya kurang sedikit matang ya. Saya kasihkan air dulu. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya doakan rezeki kalian melimpah ruah dan kesehatan, dijaga kesehatannya ya teman-teman. Sekarang di Hongkong lagi musim dingin dan virus juga semakin menyebar lagi. Dijaga kesehatannya ya. Nah, ini aku rasa sudah
pas ya. Kemudian saya akan taruh di piring ya teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar tidak ada airnya. Karena kalau masih ada airnya itu kurang mantep bumbunya tuh. Nah, warnanya pun menarik kan? Nah, nih sudah mateng nih. Dan penampilan akhirnya seperti ini nih. Nah, bagus bukan? Nah, silahkan mencoba ya. Dan saya masih mau yaitu mengoseng sayur. Ini adalah menu makan malam saya, hanya 2 menu saja. Saya akan mengoseng sayur sangcoy atau selada air. Selada air ini sebenarnya paling simpel ya, cara masaknya itu paling simpel. Hanya direbus saja sebenarnya itu sudah enak, tapi kalau saya itu kalau direbus itu masih kayak ada aroma gimana ya, daunnya gitu loh, masih aku nggak suka. Jadi aku lebih suka itu kalau sayur sangjo itu selada itu aku oseng ya, saya oseng itu enak, rasanya itu semakin wow gitu. Nah, ini adalah menu makan malam saya. Simple, cepat, dan praktis. Saya tuangkan yaitu bawang putih yang sudah saya cincang. Saya oseng sampai matang. Kalau bawang putihnya itu dioseng sampai matang itu rasanya itu semakin enak teman-teman. Tapi menurut selera ya, kadang ada yang suka masih mentah gitu, udah suka gitu. Kalau saya kurang suka sih bawang merah mentah itu. Nah, jangan lupa komen ya di bawah, siapa tahu besok masak ini saya juga akan mencoba. Siapa tahu menunya cocok dengan majikan saya. Ya, mengoseng sayur selada ini tidak menggunakan air sama sekali ya teman-teman, karena sayur ini tuh mengandung air, udah mengeluarkan air sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu dikasih air aja lah, bener kan, udah dia tuh mengeluarkan air, mengandung air ini. Dan saya tuh nggak suka terlalu dioseng-oseng, biarkan seperti ini dulu. Itu saya kasihkan yaitu masako, kemudian saya aduk. Nah, saya kasih sedikit gula ya. Memasak apapun itu kuncinya sedikit gula itu harus menurut aku. Gula masako itu harus. Karena saya itu suka yang pedas-pedas, jadi saya akan kasih yaitu XO-jong. Sebenarnya seperti ini saja itu sudah enak, tapi karena saya ingin makan yang agak
pedes-pedes gitu, jadi saya kasihkan sedikit XO Cheong biar menambah selera makannya itu bertambah. Kalau tidak ada rasa pedes-pedesnya itu nggak ada selera makan. Nah, udah jadi seperti ini, udah matang, enak sayurnya teman-teman, murah, enak. Dan saya akan menaruh di piring. Tada, inilah penampilannya terakhir. Praktis bukan? Dan ini menu saya. Ini sayap ayam. Ini sayur. Dadah.